Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TJ Garage bareng saya Dana. So, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam kondisi fit, sehat, dan tetap selalu menjaga kebersihan dalam masa-masa menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Jadi, kali ini kita akan mencoba untuk menghidupkan si Sylvie. Jadi, gini ceritanya. Sebenarnya sih semenjak isu COVID ini mulai beredar, ketika kami start untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, sebenarnya memang sudah hampir tidak ada kegiatan lagi keluar. Kalau memang ada pun juga sebentar, nggak lama, dan biasa lebih memilih untuk menggunakan motor. Jadi kemarin kita mulai membiasakan diri untuk memanaskan mesin minimum 3 hari sekali. Dan kebetulan weekend kemarin mobil ini habis dipakai sebenarnya. Nah, salahnya karena kemarin waktu balik udah malam, dan kebetulan kemarin ada temen yang lagi datang. Jadi mobil ketika saya sampai parkir itu nggak ngecek, ternyata pintu belakang sebelah kiri itu nggak rapat. Dan sebenarnya sih untungnya di Mercy ini, seandainya kalau kita lupa nutup pintu, itu dia dalam jangka waktu sekian menit itu secara otomatis lampu kabin akan mati. Jadi ketika saya selesai ngobrol itu, jadi kemarin saya nggak ngecek balik kalau ternyata pintu belakang sebelah kiri itu nggak rapet. So, singkat cerita, kemarin tepatnya 4 hari setelah mobil itu digunakan, seperti biasa kami ingin ngidupin mesinnya buat manasin ceritanya. Tapi ternyata begitu saya masuk, sudah masukin kunci, mobilnya nggak mau hidup gitu. Mobilnya nggak mau hidup, dan kemudian saya tutup pintu dengan tujuan supaya agar lampu kabin mati dan mungkin kita bisa ada sedikit power lagi untuk ngidupin mesinnya. Tapi kok dirasa kok nggak mati-mati ya lampunya gitu. Ternyata begitu saya keluar, pintu sebelah kiri ini nggak tertutup dengan rapat gitu. Jadi malam ini kita ingin coba untuk menghidupkan mobil ini dengan menggunakan power bank sebagai jumpernya. Sebelumnya sih power bank ini udah pernah kita gunakan juga untuk nge-jumper di mobil Jimny kuning dan bisa gitu. Tapi kita nggak tahu nih, karena kan jenis akinya juga berbeda dan ampernya lebih besar di Mercy ini. Nah, mau tahu gimana cara kita menghidupkan kembali Mercy ini menggunakan powerbank, dan apakah metode yang kita coba ini dapat berhasil atau enggak? Tonton terus video kita kali ini sampai habis. Oke, jadi kondisinya sih kurang lebih kayak sekarang ya. Lampu kabin juga masih nyala, cuman kita coba aja deh, kita kasih lihat dulu. Nah, jadi lampu-lampu di sini pun juga udah nyala, cuman nggak kuat buat ngangkat gitu. Nah, sekarang kita coba jumper dulu. Nah, jadi kita akan coba buat jumper. Ini powerbank ya, powerbank, dan ini di depannya udah ada kepala untuk jumpernya. Nah, oke, sekarang kita langsung aja. Jadi aki mobilnya letaknya ada di bagasi ya. Kita langsung aja. Ya, jadi sebenarnya masih cukup aman sih ya. Jadi bahkan lampu di bagasi pun juga masih nyala. Oke, sekarang kita langsung aja untuk pasang kabel jumpernya. Oke ya, jadi untuk mobil ini akinya posnya ada di belakang. Jadi di sini ada kabel minusnya dan di situ kabel posnya. Jadi kita akan coba buat ngidupin dulu. Nah, untuk cara memasang kabel jumpernya seperti ini ya. Oke, jadi kita on kan dulu powerbanknya. Dia yang merah kita pasang di kutub positif. Oke, yang minusnya kita pasang kubu yang hitam. Oke, sekarang kita masuk dulu dan kita coba untuk ngidupin mobilnya. Sekarang kita udah di dalam kabin, dan sebenarnya sih ini ada sedikit perbedaan ya. Sekarang posisi lampunya lebih terang. Sekarang kita coba buat ngidupin mobilnya. Oke, sudah ada suara pompa bensinnya ya. Tadi nggak hidup suaranya. Nggak naik. Tutup aja pintunya, Ki. Tutup pintunya, Ki. Tutup pintu biar lampunya mati. Sisa 12% langsung. Iya kah? Tutup pintunya. Oke, jadi percobaan pertama belum berhasil ya. Jadi tadi habis kita coba jumper dengan powerbanknya, kita sebenarnya sih lampu kabin tadi udah lebih terang sedikit ya. Terus kita mau hidupin, suara pompa bensin dan lain-lain sudah ada suaranya. Tapi ketika kita mau hidupin nggak ngangkat juga gitu, dan baterainya langsung
turun ke 12%. Jadi kayaknya emang dia nyedot dayanya lumayan besar. So sekarang kita coba lagi buat di charge sebentar powerbanknya sambil kita lihat apakah bisa apa nggak. Dan kalau memang seandainya cara ini nggak bisa, berarti kita harus charge balik akinya. So ikutin terus video ini sampai habis. Oke, sekarang kita coba tanpa menghidupkan lampu kabinnya ya. Kita coba dulu apakah dia mau hidup. Bismillah. Oke, tidak mau. Oke, karena proses penjamperan ini tidak berhasil, sekarang kita buka saja akinya. Yang kita butuhkan adalah kunci 14 inch. Step pertama, kita buka terlebih dahulu kutub negatifnya, kemudian dilanjutkan dengan kutub positifnya. Setelah semua terlepas, jangan lupa untuk membuka baut pengunci di sisi bawah aki. Oke, ternyata kita belum berhasil buat ngejumper si akinya ya. Jadi memang sih sebenarnya tadi daya listriknya masuk, kesedot karena tadi lampu juga jadi lebih terang. Terus tadi juga mau dipakai ya remote-nya. Terus juga kompresor buat buka tutup kuncinya juga tadi udah berfungsi lagi. Berarti bisa disimpulkan kalau sebenarnya daya dari powerbank tadi udah masuk ke dalam, cuman mungkin kurang kuat ya, kurang kuat daya yang masuk ke dalam, belum mampu untuk menghidupkan mesinnya. So akhirnya kita putuskan buat ngecabut akinya dan akan kita coba charge besok. Kita bawa ke bengkel dulu buat di charge. Karena kalau kita ngeliat di sini ya, kalau teman-teman bisa lihat juga di sini kondisinya merahnya masih nyala gitu ya, merah terus di luarnya putih. Jadi kalau di sini normalnya kan dia hijau kemudian merah, itu berarti siap pakai. Kalau putih tengahnya merah kayak kondisi sekarang itu berarti kurang strum. Kalau udah merah tengahnya putih baru dia perlu diganti. Jadi kalau di sini kita bisa lihat dan simpulkan kalau kondisi ini sebenarnya hanya kurang strum aja. Dan mungkin kita emang kemarin sempat agak terlambat juga buat manasin ya. Udah sempat 4 hari baru kita mau panasin lagi. Oke, jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi akinya emang cukup besar, cukup berat. Kalau di sini bisa dilihat ini 12 volt, 80 ampere ya. 330-an ini mungkin serinya. Jadi ya bisa kita simpulkan kalau sebenarnya akinya masih sehat, cuman kemarin lupa di charge aja gitu. Kita tinggal dulu buat di charge sambil kita cek setelah itu kondisinya. Mudah-mudahan akinya juga masih sehat untuk di strum balik. Oke, kita lanjut besok. Jadi sekarang akinya udah kita ambil ya. Jadi tadi siang udah kita cabut, kita bawa buat di charge dan sekarang udah ready ya. Mungkin kalau bisa dilihat di sini, oke, itu udah kelihatan ya kalau di sini ada hijaunya lagi. Oke, jadi mungkin kita langsung aja pasang ke mobilnya. So ikutin terus video ini sampai habis. Sekarang tinggal kita pasang saja aki yang sudah kita cas tadi. So pastikan kembali ke posisi sebelumnya. Dan untuk step yang pertama, kita sambungkan dulu kabel positifnya. Jadi flow-nya kebalikannya ya. Kalau di awal kita cabut negatifnya dulu baru kutub positif. Sekarang dimulai dengan memasang kutub positif terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan kutub negatifnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk memasang kembali pengikatnya di bagian bawah aki. Oke, sekarang akinya udah kita pasang dan sekarang kita akan coba untuk menghidupkan mobilnya setelah aki yang di-charge. Mudah-mudahan ini dapat kembali bekerja seperti sebelumnya. Sekarang langsung aja kita hidupin mobilnya. Oke, sekarang langsung kita coba hidupkan mobilnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Oke, jadi alhamdulillah sekarang mobilnya udah hidup lagi, udah berfungsi dengan normal. Jadi tadi ceritanya siang tadi kami bawa akinya ke salah satu toko aki yang punya jaringan cukup luas di Indonesia. Dan tadi sebelumnya dilakukan pengecekan dulu. Jadi alhamdulillah kondisi akinya sebenarnya juga masih bagus. Hanya saja voltasenya tadi udah turun jadi di angka 9,56. Bahkan sih sebenarnya mungkin sebelumnya voltasenya udah di bawah itu. Hanya tadi malam kan kita sempat coba untuk jumper ya. Kita coba sempat jumper dengan power bank, sempat ngisi, tapi mungkin juga emang power banknya juga kurang besar ya. So kesimpulannya buat semua teman-teman yang lagi working from home, lagi melaksanakan physical distancing, jadi kendaraannya di rumah mungkin lagi jarang keluar, lebih sering nongkrong di garasi, jangan lupa buat paling nggak untuk dihidupkan mesinnya, dipanasin mesinnya, jadi supaya kondisi mesin kita tetap fit dan kondisi baterai kita juga selalu optimal. Kalau bisa sih sesekali tetap kita bawa keluar ya, walaupun hanya sekedar mutar sebentar dan kemudian parkir lagi. Oke, mungkin itu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Mungkin kalau teman-teman punya experience yang sama, pernah coba jumper aki mobilnya pakai power bank, mungkin dengan merek yang lain juga, bisa di-share di kolom komentar di bawah. Atau mungkin teman-teman punya tips dan trik untuk merawat kondisi mobil ketika kendaraan kita lebih sering berada di rumah, mungkin bisa share di kolom komentar di bawah supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video kita kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel TJ Garage, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video yang kami upload di channel TJ Garage. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di episode berikutnya.